Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13:02. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di pertemuan sosialisasi dan pengenalan dari LMS yang akan digunakan pada pembelajaran di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Mulai saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita ketemu lagi ya, sebagian mungkin yang udah yang udah tahu informasi tentang LMS di fakultas kita. Sekarang kita akan mengenalkan lebih jauh lagi apa yang akan kita gunakan, LMS apa yang kita gunakan, seperti apa tampilannya, lalu fitur-fiturnya, dan lain banyak hal yang bisa kita kenalkan. Sebenarnya saya sambil admit Pak Riku, saya jadikan co-host ya, minta tolong di admit yang lainnya. Sebentar. Iya Bu, siap. Biar sayanya nggak fokus sana sini. Mana Pak Riku? Pak Riku, where are you? Kenapa Bu? Di mana dirimu? Oh ini, oke. Saya jadikan co-host dulu. Iya Bu. Ya, sekarang saya udah fokus nih. Teman-teman, saya akan perkenalkan dengan tim LMS yang akan kita gunakan. Sebetulnya tim ini juga yang ikut juga mengembangkan LMS, ULMS, UBL yang kemarin kita gunakan ya. Di 3 semester terakhir itu kita gunakan UBL. Tapi sekarang kita gunakan evolusinya dari UBL gitu ya. Masih dari Polaris Edu Partner yang mengembangkannya. Ada Kang Saca di sini yang akan menjelaskan. Di bawah timnya itu ada Pak Agi sama Kang Kustian. Kalau tadi Kang Saca, Kang Kustian panggil juga Kang Agi aja ya. Jadi semuanya Akang, jangan panggil Bapak. Oke. Teman-teman, pertemuan kita juga sudah live ke Facebook. Jadi silakan teman-teman yang kesusahan akses masuk ke Zoom atau misalnya nanti kapasitasnya akan terbatas, itu bisa lihatnya di Facebook. Atau nanti rekamannya akan saya upload juga di YouTube ya, jadi jangan khawatir. Nah, tim dari LMS yang akan kita gunakan ini akan mempresentasikan kepada kita semua fitur-fitur apa dan bagaimana tampilannya dari LMS yang akan kita gunakan. Oke, tanpa basa-basi dan kita efektifkan waktu, kita persilahkan saja kepada tim dari LMS Pak Agi, Pak Kustian, Kang Agi, Kang Kustian, sama Kang Saca untuk berpresentasi kepada kita semua. Enggak, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Wadek atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kembali kawan-kawan? Bertemu lagi dengan Alhamdulillah sehat ya semuanya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan memberikan arahan kembali gitu ya untuk LMS yang tentunya LMS sekarang ini tampilannya mungkin sedikit berbeda dan juga fiturnya juga sedikit berbeda. Akan tetapi mungkin akan ada sedikit warna baru dan juga ada sedikit kemudahan mungkin ya bagi rekan-rekan mahasiswa gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan dipandu oleh Kang Saca ya. Jadi mohon rekan-rekan nanti memperhatikan
Dan apabila nanti rekan-rekan perlu arahan selanjutnya, itu mungkin nanti akan di-share juga tutorial-tutorialnya, baik itu secara tutorial video ataupun juga secara tutorial PDF gitu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kang Saca untuk menjelaskan secara keseluruhan bagaimana rekan-rekan mahasiswa ini bisa mengakses LMS kita ini. Terima kasih, Mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bu Regina. Selanjutnya teman-teman mahasiswa yang saya banggakan gitu ya. Baik, izin mungkin di siang hari ini kita coba sosialisasi atau pemaparan terkait LMS yang akan kita implementasikan di tahun 2021-2022 ganjil untuk Fakultas Ilmu Seni dan Sastra gitu ya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kang Aki ya, untuk pemaparan akan disampaikan oleh saya. Mungkin nanti kita akan ada beberapa sesi diskusi, cuman nanti mungkin dibatasi gitu. Mungkin langsung saja ya ke pemaparan untuk siang hari ini biar lebih efektif juga. Izin share screen teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah ini mungkin teman-teman semua untuk LMS atau UBL yang versi sekarang itu menggunakan URL yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Untuk yang sekarang nanti teman-teman bisa mengakses di lmspeace.unpas.ac.id/lms/home. Ini masih akses sementara ya. Setelah pelatihan ini nanti sebetulnya tinggal akses saja lmspeace.unpas.ac.id gitu. Nah, kalau misalkan sekarang teman-teman mau mencoba mengakses, silahkan gitu. Bisa mengakses dengan mengetikkan halaman ini lmspeace.unpas.ac.id/ atau garis miring ya lms-home gitu. Nah ini platform yang sekarang, LMS yang sekarang itu teman-teman bisa akses menggunakan device laptop gitu ya ataupun handphone. Nah nanti di laptop ataupun di handphone bisa menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Best recommended dari kita itu adalah Google Chrome gitu ya, agar lebih cepat dan lebih mudah aksesnya. Oke, nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini nanti akan kita desain ulang gitu ya untuk tampilan depannya biar lebih terlihat kece nih LMS Peace gitu, terutama untuk dari sisi mahasiswanya gitu. Nah ini teman-teman gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah nanti di pojok kanan atas ini ada menu login atau tombol login ya. Nanti tinggal diklik login saja di sini. Nanti, nah ini mungkin tampilannya agak sedikit berbeda ya dengan aplikasi ULMS atau UBL yang sebelumnya gitu ya. Nah ini nanti akan meminta username dan password untuk login. Nah username-nya apa? Username dan password ini adalah username dan password ketika login ke situ atau ke sistem informasi terpadunya atau ke AKD gitu ya. Nah, pasti teman-teman mahasiswa sudah familiar ya dengan AKD-nya gitu, bagaimana cara melakukan KRS gitu ya, terus bagaimana pengecekan mungkin DPP dan lain-lain. Nah ini nanti sama username dan passwordnya itu untuk login sama dengan ke AKD gitu. Nah ini izin saya coba demokan dengan NIM 17 ya, 17.602.0024. Nah, apabila ada user yangnya di sini, penggunanya, saya izin menggunakan gitu ya. Oke, nah nanti teman-teman ketika sudah berhasil login, nanti akan ditampilkan data KRS yang kita ambil atau mata kuliah yang kita ambil di semester ini. Ada berapa mata kuliah yang kita ambil. Misalkan ada 6, ada 5, maka itulah data yang akan disajikan nanti oleh LMS-nya di sini.
gitu ya. Di sini ada sebutannya kalau di LMS ini my course atau ya course-nya kita lah gitu. Ini ada kebetulan saya login dengan NIM ini ada 5 mata kuliah yang di enroll atau yang dipilih ya. Ada penulisan kreatif, ada pendidikan agama Islam, ada etnofotografi, terus ada fotografi style gitu kan, sama eksperimen kreatif. Nah ini di sini jadi halaman utamanya seperti ini. Nah di pojok kiri atas ini ada bar menu teman-teman semuanya. Nah, bar menu ini nanti terdiri dari beberapa menu ya. Ada My Course, terus ada Archive Course, ada To Do, ada Library, ada list exam susulan, ada Recap of Assessment, dan terakhir itu ada menu Profile. Gitu. Mungkin ini kita bahas satu persatu biar lebih efektif ya. Nah, kita mulai dari My Course atau dari pembelajaran yang kita dapatkan gitu ya di LMS ini. Berarti nanti teman-teman itu akan ya ditampilkan data mata kuliah yang diambil ya di sini. Nah, nanti tinggal dilihat nih, Senin itu kita ada perkuliahan atau tidak, bisa dilihat dari sini nanti. Jadi nanti misalkan Senin saya ada jadwal nggak ya? Oh, ternyata ada nih penulisan kreatif contohnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat nih nama mata kuliahnya apa, untuk kelas apa. Nah, ini di sini bisa terlihat dosen, salah satu dosen yang mengajar mata kuliah kita gitu. Oh, ternyata Bu Regina atau misalkan Pak Heriwanto gitu. Jadi bisa terlihat di sini. Nah, langsung saja. Untuk memulai aktivitas pembelajarannya, teman-teman tinggal klik nama mata kuliahnya. Nah, di sini nanti ada beberapa fitur ya, teman-teman semua. Ada section. Section ini lebih ke chapter kalau di aplikasi yang sebelumnya ya. Section itu chapter atau pertemuan. Terus nanti ada people. People ini adalah list list peserta kuliah. Jadi kita bisa mengetahui nih teman satu kelas saya itu siapa saja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, terus nanti ada jadwal UTS, ada jadwal UAS apabila sudah waktunya. Jadi nanti teman-teman untuk mengerjakan soal UTS, untuk mengerjakan soal UAS itu dimulai di sini gitu. Bisa dilakukan di sini. Oke, kita ke section dulu. Oke, jadi nanti pertama-tama teman-teman mengakses mata kuliah ini akan disajikan beberapa chapter atau pertemuan di sini. Nah, tapi sebelum memulai pertemuan ini, teman-teman wajib melakukan absensi. Nah, mungkin kalau di aplikasi yang sebelumnya pun ada ya fitur absensi ini atau fitur presensi ini. Nah, nanti teman-teman ketika misalkan ini sudah jadwalnya nih, tanggal 13 ya, anggaplah nanti hari Senin login gitu kan ke sini. Nah, nanti di sini akan ada tombol presensi. Jadi teman-teman tidak akan bisa mengakses tugas atau materi kalau belum melakukan presensi di sini. Jadi teman-teman nih diwajibkan nanti ketika memulai perkuliahan harus melakukan presensi dulu di sini. Ceritanya nih kita sudah melakukan klik presensi di sini, tinggal klik. Nah, nanti di sini statusnya akan open atau dibuka. Nah, kondisi saat ini kan close ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman belum bisa melakukan perkuliahannya di sini ketika misalkan belum pada jadwalnya. Nah, itu untuk yang pertemuan. Nah, ini mungkin nanti Kang Christian bisa dibantu dibukakan hak aksesnya ya sambil menunggu. Nah, ini nanti section kita bahas terakhir. Nah, selanjutnya ada people. People ini nanti untuk mengetahui siapa gitu kan teman sekelas kita. Nah, ini nanti teman sekelas kitanya itu siapa? Misalkan saya login sebagai ini ya Muhammad Lutfi Mahasin. Nah, di sini ada Nopal Majid. Berarti ini teman satu kelas kita ya. Terus nanti ada Paliantino Rubil ya, tergantung mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini ya. Kalau misalkan ada 40 berarti ada 40 teman kelas kita gitu. Nah, ini untuk people nanti ada UTS. Ini kalau sudah dijadwalkan ya, ada menu UTS bagaimana nanti kita mengerjakan soal UTS atau UAS. Nah, ini UAS pun sama di sini gitu. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke menu yang lain. Di sini ada archive course. Nah, kalau archive course ini adalah list mata kuliah yang sudah kita ambil di semester sebelumnya. Nah, ini untuk di semester sebelumnya
Nanti terlihat nih misalkan kita pernah melakukan KRS di semester ganjil gitu. Nanti akan muncul di sini pilihan filter tahunnya. Nah, karena ini baru memulai gitu kan ya. Jadi datanya di sini masih kosong. Oke, kita lanjut. Terus nanti ada to do. To do ini nanti adalah list tugas yang diberikan dosen ke kita. Nanti itu untuk tipe-tipe tugasnya ada yang pure tugas, ada nanti itu ada fitur quiz juga. Jadi nanti kita bisa mengerjakannya di sini. Nah, nanti ada di sini ya ada to do, ada miss, sama nanti ada submit. Nah, to do ini nanti adalah berarti soal yang harus kita kerjakan di sini. Berarti ini adalah soal yang harus kita, oh ternyata dari Bu Regina contohnya ya ada tugas. Tugasnya apa? Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, berarti ini adalah list tugas yang diberikan oleh dosen kita ya. Apa tugasnya? Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat tugasnya di sini. Terus nanti setelah mereview tugas gitu ya, mendownload, kalau misalkan mau download ini bisa, atau misalkan Kang HP saya nge-lag kalau harus download file gitu ya. Nah, kalau misalkan soalnya PDF dari ibu bapak dosen, PDF Word dan yang lain itu bisa di-review di sini langsung. Jadi tidak perlu di-download gitu ya, sehingga tidak akan membebani device teman-teman mahasiswa gitu. Nah, untuk mengerjakannya ya mungkin dikerjakan secara manual, lalu nanti hasilnya diupload nih. Di sini ada tombol add. Nah, di sini ada tombol add. Nanti dipilih file di sini. Nah, ini filenya. Terus nanti di sini terlihat nih file yang sudah kita buat nih. Tinggal pilih ini. Oke, nah misalkan nih ternyata jawabannya lebih dari satu, nggak cukup kalau satu file Pak atau Kang. Nah nanti bisa di-add filenya, file tambahannya. Jadi ini bisa lebih dari satu. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman tampilannya. Terus kalau misalkan teman-teman salah upload gitu kan ya, di sini nanti ada tombol X untuk menghapus. Nah seperti ini. Oke, nah kalau misalkan mau di-upload, tinggal upload ulang. Nah, nanti di sini tinggal klik submit. Oke, nah nanti ini bisa dilihat nih hasil pengerjaannya. Oh, ini hasil pengerjaan saya gitu kan ya, di preview dulu. Nah, kalau misalkan masih ada kesalahan tapi ini sudah terlanjur disubmit gitu ya. Selama itu belum diperiksa atau belum diberikan nilai oleh dosen, ini masih bisa kita submit teman-teman semuanya. Klik saja submitnya. Sebentar, ini koneksinya masih agak kurang stabil. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu nanti tinggal di-add lagi. Siap, sebentar. Nah, ini kita coba submit. Nah, ya hasilnya sampai terinformasikan seperti ini. Atau mungkin teman-teman nih ketika buka tugas, ada hal yang memang tidak dipahami gitu ya, beberapa poin. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan komentar ini. Di sini melakukan komennya, misalkan, Assalamualaikum, Ibu, mohon maaf terkait soal ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti ini komentar dari teman-teman ini akan terkirim ke dosen yang mengajar mata kuliah ini gitu. Nah, nanti dari sisi dosen ini akan memberikan feedback atau bisa mereply komentar yang sudah kita buat gitu. Seperti itu teman-teman. Itu terkait untuk to do ya.
Kita kembali lagi ke to do. Nah, jadi ketika yang sudah dikerjakan itu akan pindah statusnya menjadi ke submitted atau yang sudah terkirim ya di sini atau yang sudah dikerjakan. Nah, kalau Miss ini berarti ada tugas yang masih belum dikerjakan tapi sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan atau sudah melebihi due date yang dibuat oleh dosen. Itu di sini gitu. Oke, nah itu untuk to do ya. Selanjutnya ada library. Library ini adalah arsip pengerjaan kita ya. Tadi kan kita upload jawaban gitu ya di tugas. Nah, ketika misalkan kita butuh arsip terkait tugas yang sudah kita kerjakan gitu ya biar tidak hilang. Nah, sistem itu membuat repository buat teman-teman mahasiswa di sini gitu. Jadi, nggak usah khawatir soal yang diupload itu tidak akan hilang karena pasti akan tersimpan. Dan ketika misalkan nanti dibutuhkan, teman-teman bisa mendownload ulang gitu si file tersebut. Dan sebagai bukti mungkin nanti, wah saya sudah upload, ini sudah ada kok di repository saya gitu kan. Itu sebagai bahan acuan juga nantinya seperti itu. Nah, ini untuk repository. Terus nanti ada list exam susulan. Ya, kalau ini misalkan kita ada darurat ya, misalkan kondisi yang urgent gitu kan, tidak bisa mengikuti UTS dan UAS, teman-teman bisa mengajukan hal tersebut gitu. Sehingga nanti akan dibuatkan jadwal UTS dan UAS susulan. Bukan apa ya, bukan diizinkan juga, cuman harus sesuai prosedur yang ditentukan nantinya untuk UTS dan UAS susulan ini gitu. Nah, terus selanjutnya ada menu recap of assessment. Recap of assessment ini adalah bagaimana kita bisa melihat nilai awal dulu gitu sebelum ke AKD. Kan nanti nilai itu ujung-ujungnya akan ke AKD. Nah, menunggu ke AKD itu kan butuh proses ya, proses sinkronisasi nih dari dosen. Sementara nilai itu sudah masuk atau sudah diinputkan. Nah, teman-teman sebelum melihat nilai itu ke AKD, itu bisa melihat nilai awalnya di sini gitu. Nilai sementaranya lah bisa dikatakan seperti itu. Baru nanti nilai finalnya itu adalah di AKD itu sendiri gitu. Jadi bisa dibilang ini itu adalah KHS-nya gitu, KHS di LMS-nya atau kartu hasil studinya. Di sini ya di recap of assessment. Nah, selanjutnya terakhir itu ada menu profile. Menu profile ini adalah menu untuk ya tentunya profile teman-teman itu sendiri gitu ya di sini apa untuk mengedit foto di sini gitu kan ya. Kalau misalkan mau dirubah nih foto profilnya kan default dari sistem kita ini gini ya, warna kuning gitu biar lebih kece dan rapi gitu kan ya. Tinggal diupload saja nanti si fotonya, terus nanti dilengkapi jenis kelaminnya, tanggal lahir, alamat gitu kan, dan nomor handphone yang saat ini aktif gitu. Nah, ini kenapa pentingnya nomor handphone ini? Biasanya ada kondisi-kondisi yang dari sisi fakultas atau dari sisi prodi itu membutuhkan kontak teman-teman, entah itu nanti untuk beasiswa, entah itu untuk keringanan yang lain atau ada informasi yang lain. Nah, mohon nanti untuk nomor handphone itu selalu diupdate dengan nomor handphone yang paling aktif kondisi saat ini. Oke, nah itu menu terakhir ya di profile. Nah ini izin sebentar saya coba logout dulu. Ya, teman-teman sambil nunggu Kang Saca, mungkin ini dipersiapkan contoh-contoh sistem dummy supaya teman-teman bisa melihat detail aktivitasnya di setiap pertemuan. Karena yang saat ini datanya kan data asli perkuliahan belum bisa dimulai. Nah, ini data dummy-nya biar kita coba tunjukkan ya seperti apa. Jadi informasi yang ditampilkan di sini bukan data yang sebenar-benarnya, ini hanya data dummy saja. Artinya informasi-informasinya ini bukan data yang asli. Sebentar ya. Oke, nah ini kita coba contohkan ya yang bisa diakses. Kita coba cari.
Oke. Nah, ini jadi nanti teman-teman di sini ketika misalkan sudah melakukan presensi, ini nanti bisa diklik ya si pertemuannya. Ini nanti di sini ada classwork. Oh, ini masih kosong sepertinya data ininya. Sebentar. Ya, baik, izin teman-teman, mohon maaf datanya ada di saya. Saya coba tunjukkan ya. Apa namanya? Oke, baik. Jadi bicara kita lanjutkan dari apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Saca ya. Pada setiap course atau pada setiap mata kuliah yang teman-teman dapatkan, itu nanti di setiap pertemuannya akan berisikan materi-materi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi nanti pada setiap pertemuannya, pada setiap mata kuliah akan muncul section seperti ini. Pertemuan 1 sampai dengan 14 ya. Nah, di setiap pertemuannya teman-teman itu bisa klik. Misalkan pertemuan 1, pertemuan 2, atau pertemuan 3. Kita coba masuk ke pertemuan 1 contohnya. Nah, di pertemuan 1 ini teman-teman akan langsung diarahkan ke forum diskusi. Nah, forum diskusi ini apa? Jadi nanti bisa melihat apa yang di-share oleh dosen mata kuliah tersebut. Contoh, misalkan seperti ini, dikarenakan bla bla bla, silahkan melakukan presensi saja, terima kasih. Nah, nanti informasi-informasi pengumuman atau mau diskusi tentang sebuah topik di sini, ini boleh dilakukan. Nanti dosen yang akan melempar topik, kemudian bisa di-replay seperti ini, diskusi dengan dosen dan teman-teman yang lain, satu kelas begitu. Sebelum saya lanjut, ini suara saya jelas ya, teman-teman. Takutnya tadi kan Kang Saca yang diganti ke saya, takutnya ada yang kurang jelas. Nah, di forum diskusi ini, teman-teman juga ini diharapkan bisa mengisi know, want, sama learn. Ini buat apa? Jadi kalau teman-teman punya masukan, apa yang teman-teman inginkan di pertemuan selanjutnya, materi apa yang diharapkan, boleh ditulis di want-nya. Nanti teman-teman mempelajari apa di pertemuan 1, boleh juga ditulis. Kenapa ini untuk evaluasi nanti dari dosen melihat feedback teman-teman mahasiswa di sini,
Nah, kemudian sehingga pertemuan selanjutnya itu bisa sesuai harapan teman-teman begitu. Nah, ini apa yang sudah diketahui juga boleh ditulis di sini. Jadi, kalau teman-temannya udah tahu, ya kan ngapain lagi nanti kita pelajari. Jadi mungkin akan lebih kalau teman-teman nge-feedback, dosen akan lebih tahu apa yang dibutuhkan. Oke, ini untuk forum diskusi ya. Nah, ini postingan-postingan pada setiap forum, pada setiap pertemuan tuh nanti ada di forum diskusi. Kemudian ada juga menu classwork, teman-teman. Nah, classwork ini isinya adalah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang ada pada pertemuan ini. Kalau pada pertemuan ini cuma ada materi Zoom, nah maka yang muncul hanya seperti ini, materi Zoom. Ini teman-teman tinggal klik saja, nanti detail informasinya akan muncul. Nah, seperti ini. Link Zoom-nya akan muncul, tinggal diklik saja. Nah, sama halnya seperti assignment tadi, bisa komentar juga di sini untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan materi ini begitu. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ini kan contoh yang ada Zoom aja. Kita coba biasanya di pertemuan 2, 3 itu sudah mulai ada materi gitu ya. Nah, kita coba lihat di pertemuan 3. Nah, ada materi ya, ini bentuknya materi, ini gambarnya buku. Tadi kan gambarnya Zoom ya, kalau yang Zoom. Kita coba klik sih gitu ya. Nanti detail informasinya sesuai dengan apa yang diposting oleh dosen. Nah, seperti ini. Nanti untuk preview file materinya, teman-teman tuh bisa diklik ini aja, diklik tombolnya saja. Kemudian nanti akan muncul, jadi tidak harus download dulu begitu. Kalau download ya. Kemudian sama bisa komentar juga. Nah, seperti ini. Di komen-komen begitu. Nah, untuk memperjelas tentang materinya. Nah, teman-teman meskipun tadi presensinya hanya klik di awal gitu ya, tapi kliknya itu harus sesuai sesuai pertemuannya. Kalau pertemuannya hari ini tanggal 11 jam sekian sampai jam sekian, maka presensi bisa diklik pada jadwal tersebut begitu. Tapi jangan mengabaikan untuk baca materi juga. Kenapa? Pembacaan materi ini teman-teman lama stay pada setiap page ini akan tercatat juga informasinya, meskipun kalau presensi tadi memang hanya klik saja gitu ya, tapi ini pun tetap akan jadi bahan evaluasi untuk kehadiran teman-teman begitu. Itu ya, jadi isi pada setiap section itu tergantung konten apa yang diisi oleh dosen. Kalau dosen yang ngisi materi, ada materi. Kalau ngisi Zoom, ada Zoom. Kalau ngisi assignment, ada assignment seperti yang tadi kan saya sampaikan. Kalau assignment bisa diakses di pertemuan ini. Nanti dilihat ada tugas apa enggak gitu ya. Nah, kalau ada kuis, nanti akan muncul seperti ini kuis. Ini udah nggak bisa diakses ya, udah lewat. Nanti kalau kuis ini gambarannya gimana aja teman-teman ujian basis komputer. Jadi ada langsung live gitu kan, terus ada countdown-nya, menghitung mundur gitu kan, waktu pengerjaannya berapa lama lagi gitu. Seperti itu, nanti tinggal diisi aja, kemudian nanti ada mudah-mudahan nanti di manual book kita coba jelaskan seperti apa tampilan kuis begitu. Jadi teman-teman bisa baca lebih detail di manual book ya. Kemudian kalau tadi tipe assignment sudah ya, tipe penugasan dijelaskan oleh Kang Saca. Oke, bentar ya. Kita coba lihat di pertemuan 7. Oke, teman-teman, itu saja ya untuk tipe-tipe konten yang ada pada setiap pertemuan. Jadi ada mungkin materi Zoom, ada assignment, ada kuis, kemudian ada materi dalam link video atau apapun itu tergantung nanti yang di-share oleh dosen. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa memahami terkait apa yang ada pada setiap konten di masing-masing pertemuan. Saya kembalikan lagi ke Kang Saca untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Gustian.
Oke, baik. Berarti tadi ya cukup jelas penjelasan dari Kang Gustian ya. Bagaimana nanti teman-teman di sini lebih fokus bagaimana nanti pengelolaan si classwork-nya itu sendiri. Karena nanti segala bentuk tugas, materi, kuis itu ada di classwork tadi ya, di dalam menu chapter-chapter ini. Nah, cuman tadi yang perlu kami ingatkan ya teman-teman, ketika akan memulai atau mau masuk ke chapter ini diwajibkan untuk melakukan presensi dulu. Dan ketika akan mengakses ini harus sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, itu teman-teman. Jadi itu tips and triknya nanti untuk pengelolaan classwork-nya. Nah, selanjutnya nanti ada arsip course ya. Sebetulnya tadi kan sudah dibahas juga ya, arsip course ini nanti lebih ke pengarsipan course kita atau KRS yang sudah kita ambil di semester sebelumnya. Jadi nanti ada di sini. Jadi ketika misalkan nanti dibutuhkan riwayat-riwayat nilai dan yang lainnya itu ada di sini nanti di arsip course-nya. Selanjutnya ada to-do. Nah, kalau to-do tadi sudah dijelaskan juga ya, ini adalah segala bentuk aktivitas terkait dengan tugas dan kuis yang diberikan dosen ke kita gitu. Jadi nanti menunya ada di sini. Di sini ya, contohnya dituduh kan ini ada 2 tugas yang belum dikerjakan. Nah, ini untuk melihat nih apakah ini itu tugas atau kuis ada di tipe di sini. Ketika di sininya assignment berarti ini tugas. Ketika nanti di sini namanya kuis berarti itu kuis gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Terus nanti di sini yang missed ini atau yang sudah terlewat ya waktunya. Nah, nanti terlihat nih si datanya. Nah, ini ya yang saya tadi jelaskan tipenya ini ada assignment, ada quiz gitu kan ya, itu ada di sini gitu. Terus nanti untuk yang komplit atau yang sudah selesai itu ada di sini. Wah, ini karena sudah banyak nih contoh histori transaksinya. Nah, ini yang sudah terkirim nih banyak kan tugasnya. Begitu. Nah, nanti ini pun akan menjadi histori teman-teman di sini gitu kan. Apakah dosen itu sering memberikan tugas atau bagaimana itu bisa terlihat sebetulnya di sini. Tadi ya to-do terus library. Nah, ini segala bentuk arsip data kita baik itu tugas gitu kan atau materi atau apapun itu ada di sini. Nah, nanti teman-teman bisa mengkategorikan berdasarkan tipe file. Yang pertama, misalkan kita butuh yang PowerPoint. Ini berarti data yang PowerPoint saja. Terus nanti ketika tipe filenya PDF, di sini nanti file PDF-nya. Kita lihat, nah ini ada Word juga. Ada misalkan dalam tipe file ini. Dan ada nanti dalam tipe file Excel. Nah itu teman-teman, jadi untuk library itu sudah cukup jelas ya. Terus jadi nanti ada list exam susulan. Nah, ini kalau kita misalkan tadi ya ada kita itu tidak bisa mengikuti UTS atau UAS. Nah, itu biasanya di sisi fakultas atau prodi ada kebijakan. Nah, ini tergantung sih ya sesuai kebijakan fakultas masing-masing gitu. Nah, tentunya kita sudah menyediakan fasilitas tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada recap of assessment atau melihat nilai. Nah, ini yang dimaksud nilai detailnya, teman-teman. Jadi nanti sebelum dikirim ke AKD atau ke sistem akademiknya teman-teman yang biasa diakses, teman-teman sebetulnya bisa melihat nilainya itu di sini gitu. Untuk terlibat dahulu. Nah, di sini nanti ada detailnya presensi, assignment, kuis, exam, UTS atau UAS, sehingga totalnya berapa, menghasilkan nilai hurufnya berapa, itu teman-teman sudah bisa melihat detailnya di sini. KHS-nya lah bisa dibilang gitu, kartu hasil studinya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir profile ya. Tadi ini untuk mengedit biodatanya. Waduh, sebentar. Nah, ini nanti ya teman-teman bisa melakukan update foto kurang lebih seperti ini gitu. Sebetulnya nanti diharapkan untuk fotonya serapi mungkin ya sebagai arsip juga nanti ketika misalkan ada butuh data profile. Nah, mungkin itu sekilas untuk penjelasannya teman-teman semuanya. Nanti untuk panduan akan di-share ya dari mungkin dari prodi masing-masing gitu kan ya untuk panduan penggunaan ini. Kami harap sebetulnya ini lebih simpel atau lebih mudah digunakan untuk mahasiswa maupun dosen gitu. Ya mungkin itu saja untuk dari sisi penjelasan.
dari kami, saya dan Kang Gustian, mungkin saya kembalikan dulu ke Kang Agi gitu. Mangga saya cukupkan sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sacha, terima kasih juga Kang Gustian sudah memberikan tutorialnya secara jelas dan juga secara singkat ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita ada buka dulu diskusi mungkin ya bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, harap bisa mengisi di kolom komentar terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti akan coba kita feedback satu persatu ya. Oke, di sini sudah ada. Oke, dari Hadi ya. Dari Hadi bertanya, Assalamualaikum. Maaf izin bertanya, apakah Zoom ini akan diupdate ke YouTube? Oh, ini untuk video ini ya. Kalau video ini udah pasti nanti hasil dari pertemuan ini akan direkam, kemudian akan diuploadkan di YouTube ataupun juga di media yang lain mungkin ya, apakah itu Facebook dan lainnya. Tapi intinya adalah rekan-rekan mahasiswa nanti untuk lebih detailnya juga untuk lebih jelasnya kita akan berikan tutorial baik itu secara dokumen ataupun juga nanti secara di YouTube ya dalam bentuk video dan lain-lain. Kuncinya adalah ketika rekan-rekan mahasiswa bermasalah, baik itu pada saat login, kemudian mengakses, dan lain-lain, selalu konfirmasi ke helpdesk. Nanti helpdesk kita lah yang akan membantu rekan-rekan mahasiswa untuk kelancaran pembelajarannya. Saya kembalikan dulu mungkin ya ke Bu Regina. Bu Regina, untuk selanjutnya ini kita mau ada sesi apa? Apakah sesi tanya jawab atau ada informasi-informasi terkait untuk rekan-rekan mahasiswa selanjutnya? Mangga silahkan mungkin. Ya, terima kasih Pak Agi. Ya teman-teman semua, kita langsung ke diskusi saja ya, ke tanya jawab. Ketika teman-teman semua punya pertanyaan, langsung saja open mic. Dan kalau misalnya nggak bisa, silahkan di chat. Seperti ini yang di Sheila ya bertanya nih Pak Agi. Mohon dikonfirmasi. Ketika hak akses ketika pertama kali akses itu yang digunakan apanya nih yang jadi user dan password gitu. Itu yang di awal ya. Oh iya. Mangga kita diskusi aja langsung ya Pak Agi. Boleh mangga. Baik, izin menjawab dulu mungkin ya. Untuk mengakses ke LMS ini, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan username dan password yang sudah dilakukan di situ. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa sudah punya akun situ, akun itu bisa digunakan untuk input ke sini. Jadi untuk bisa login ke sini itu menggunakan akses username dan password di situ gitu. Jadi nanti kalau misalkan lupa bisa konfirmasi ke tim helpdesk ya atau tim admin gitu, untuk memberitahukan kalau misalkan ada kesalahan password dan yang lainnya. Baik, silakan mungkin yang pertama ada yang mau bertanya, silakan di open mic saja. Silakan teman-teman. Sambil menunggu, mungkin belum kepikiran ya pertanyaan apa. Jadi saya informasikan di setiap prodi itu mempunyai helpdesk-nya masing-masing. Seperti di DKV misalnya teman-teman bisa menghubungi Pak Adhar. Kalau di fotografi teman-teman bisa menghubungi Ibu Susi. Lalu di seni musik teman-teman bisa menghubungi Ibu Weni. Atau di di sastra Inggris teman-teman bisa menghubungi Pak Dadi. Kalaupun misalnya dari keempat helpdesk tersebut misalnya late respond atau nggak aktif, silahkan ke Pak Riku yang ada di fakultas, Pak Wandri yang ada di fakultas, lalu Pak Yoyon. Nanti kita akan teruskan ke tim helpdesk yang ada di pusat. Ada Pak Agi, ada Pak Kang Agi, Kang Sacha, dan Kang Gustian gitu ya yang akan membantu. Oke,
Mari teman-teman, sok mangga-mangga. Jangan malu-malu. Nanti daripada bingung, pas hari Senin saya harus mulai. Kita Senin mulai ya Bu ya. Betul. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Jadi yang paling krusial itu pada saat pertama ketika mau kuliah nih, berarti yang awal itu harus konfirmasi kehadiran ya, Kang. Betul, Bu. Jadi jangan lupa ya ketika itu ada proses progress in progress gitu ya, mata kuliah itu berlangsung, ada tombol merah gitu ya, tadi ditandai dengan tombol merah ya. Iya. Itu langsung harus diklik presensinya. Itu menandakan bahwa teman-teman semua sudah akan dihitung sebagai presensi kehadiran pada saat itu gitu ya. Selain mengerjakan tugas, membaca, lalu kemudian kuis, melakukan kuis, ataupun misalnya nanti ketentuan lainnya adalah sinkronus ketika dosen itu membuka pertemuan di Zoom atau di link yang dirujuk oleh dosennya, gitu. Sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ahmad. Ya, Bu Punten, ini terkait yang tadi ya, yang progres itu kan kita tidak tahu ya kalau misal ada kendala koneksi gitu kan, jadi kan untuk waktunya kan terkadang kurang gitu. Itu ada tambahan waktu enggak ya gitu untuk progresnya? Nah, ini kiranya masih belum move on dari UBL nih, Kang Saca, Kang Gustian, gimana coba penjelasannya? Masih ada yang seperti itu. Mungkin dari Kang Saca dulu. Mas Ahmad ya, atau Kang Ahmad? Ya, halo Kang, sehat ya. Ini kalau untuk presensi, justru sistem ini insya Allah mempermudah Kang Akang, teteh-teteh, teman-teman mahasiswa semua. Jadi diusahakan itu login sesuai jam dan hari, tanggal dan jam perkuliahan. Teman-teman kan bisa lihat ya, bisa melihat jadwal perkuliahan teman-teman harinya kapan, tanggalnya kapan, entah itu di AKD ataupun di e-learning sendiri, kelihatan tuh tanggal pertemuannya kapan, jam berapa. Persiapan itu kan waktu perkuliahan kita nggak cuma sedetik yang harus buru-buru login thread gitu kan, nggak gitu, tapi ada panjang waktunya. Selama masa perkuliahan berlangsung di mata pelajaran, di mata kuliah itu teman-teman bisa login gitu, klik absen, baca materi gitu. Nah cuman baca materinya pun jangan ketika udah absen kabur gitu kan ya, baca juga materinya, lihat tugasnya, karena lama teman-teman stay di situ akan terbaca tapi tidak jadi syarat absen, tapi itu akan dilihat oleh dosen juga gitu. Nah jadi untuk absennya teman-teman tinggal klik aja gitu, klik tombolnya presensi, hadir, udah gitu aja. Jadi insya Allah masalah koneksi sudah terminimalisir lah gitu. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Ya begitu saja. Oke, terima kasih. Menambahkan ya untuk Ahmad. Ya, perlu diinformasikan juga mungkin ya, sedikit tambahan. Izin Bu menambahkan sedikit. Iya, mangga. Dari saya. Jadi memang untuk yang LMS sekarang ini kita ada backup ya. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa ini tidak memenuhi kriteria, kan kalau kemarin itu UBL itu kriterianya ada 2 ya. Lamanya mengakses di dalam konten gitu ya. Kemudian juga berapa banyak konten yang diakses gitu. Nah, sebenarnya sekarang juga sama, indikator itu ada. Namun karena ada keterbatasan, mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang keterbatasan dalam segi kuota gitu ya. Kemudian juga jaringan. Kadang mungkin ada yang nempel dulu di Alfamart baru bisa kuliah. Itu kan kasihan ya gitu. Sehingga kami menambahkan satu fitur, namanya itu fitur untuk kehadiran gitu. Jadi setidaknya klik terlebih dahulu fitur kehadiran itu untuk menyatakan bahwa saya hadir di perkuliahan tersebut. Namun nanti penilaian selanjutnya ada di ketika teman-teman mahasiswa ini mengakses konten ya, mengakses konten pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas, aktif bertanya kepada Bapak Ibu dosennya, itu yang terpenting.
gitu. Itu mungkin Bu sedikit dari saya tambahannya. Ya, betul, betul. Ya, terima kasih, Terima Kang kasih. Agi. Ahmad, jadi memang indikator itu tetap ada. Jadi teman-teman semua tetap harus ketika ngeklik absen itu harus mengakses materi pembelajaran. Lamanya waktu itu berdasarkan jam perkuliahan ketika di jadwal itu terjadwal jam berapa sampai jam berapa gitu. Cuma di sini keleluasaannya ketika jam jam kuliah itu sudah selesai, si materi masih bisa diakses gitu. Ya, begitu kan ya, Kang Kustian? Ya, betul Bu. Atur nuhun. Ya, jadi materi masih bisa diakses. Kalau dulu di UBL mungkin dosen bisa ngeset ya ketika materi jam perkuliahan sudah selesai, materi tidak bisa diakses gitu. Tapi kalau ini materi masih bisa diakses. Tuh. Ya, Ahmad. Ya, terima kasih Bu Regina. Ya baik, benar. Ini ada pertanyaan juga nih dari Facebook. Katanya dari Siva Soraya Zafarina bertanya mengenai UBL yang lama itu tidak usah digunakan lagi atau bagaimana? Ya karena kita sudah beralih ke LMS yang baru, UBL, sementara kita tidak mempergunakan dulu saat ini ya. Jadi tidak diakses, tidak dapat diakses untuk semester ini gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran di ganjil tahun akademik ini hanya menggunakan LMS ini yang utama ya. Itu. Silahkan ada lagi. Bu, situs ini ada Syahla. Bu, situs ini bisa diaksesnya kapan ya? Dari sekarang sudah bisa. Soalnya ketika coba masih coming soon. Mangga, Kang Gustian, Kang Saca. Baik. Tadi dari siapa ya? Dari Sahla. Sahla mungkin insya Allah Senin itu sudah bisa diakses ya. Tapi kalau sahlanya kepo dari sekarang, boleh mungkin nanti di-share ya dari fakultas mungkin link yang ada slash LMS sama slash home-nya, atau mungkin boleh di-chatting di ini ya sekarang ya di di Zoom ya. Ya kasih di chat aja Pak. Itunya. Chat Zoom ya, oke ya. Ya salah, jadi untuk aksesnya kalau mau melihat dari sekarang, boleh akses ke link yang nanti kita coba share di chat ya. Tapi untuk fix URL-nya, linknya seperti apa, mungkin dari Bu Regina akan jadi seperti apa Bu, fix URL-nya Bu ke depannya? Seperti yang sudah dibicarakan, tetap ULMS atau LMS ya kemarin pagi. Minta tolong konfirmasi. Kalau kemarin sih kan kita sepakatnya adalah LMS PIS gitu. Ya. Mungkin sesuai dengan kebijakan dari pimpinan juga ya, dari rektorat bahwa kesepakatannya adalah alamat URL-nya awalnya itu ULMS, di mana U-nya itu adalah UMPAS gitu. Ya, ULMS. Nah, untuk saat ini masih proses pointing. Ya, mudah-mudahan hari Senin sudah bisa terakses dengan alamat tersebut gitu. Tapi kalau untuk tidak, mahasiswa yang mau coba sekarang gitu, hari ini, sore ini gitu, masih boleh, yang LMS PIS ya? Ya. Berarti kalau yang Senin, untuk ini. Karena untuk kan kita perlu ULMS. Penyesuaian. Ya, ULMS. Untuk linknya sudah di-share di kolom chat ya. Teman-teman boleh dilihat di kolom chatnya. Ya, silakan teman-teman mengakses link tersebut, mencoba dengan namanya yang teman-teman ketika login ke AKD ya. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya nanti kita akses materi, kira-kira di tampilan LMS mahasiswanya terlihat berapa persen atau lamanya kita akses atau tidak ya? Sok mangga Kang Gustian sama Kang Saca.
kondisi saat ini belum, jadi masih bebas gitu, tidak dibatasi dan tidak terdeteksi berapa lama stay di materi tersebut gitu untuk di sisi dosennya. Ya, maksudnya untuk monitoringnya baru di sisi dosen ya Bu ya. Jadi di mahasiswa itu mahasiswa tidak bisa, insya Allah mungkin fitur itu segera dirilis supaya dilihat juga di monitoring di mahasiswa seperti UBL lama begitu. Ini ada dari Dita. Pak, maaf mau tanya, kalau password sama username diubah lagi atau sama kayak yang UBL? Sama dengan yang tadi, AKD situ, ketika mengakses AKD situ. Ya kan, Mbak ya? Betul. Jadi untuk username passwordnya sama ketika mengakses AKD situ gitu. Karena kita sudah terintegrasi dengan situ akademik yang kita gunakan, maka menggunakan aksesnya, username sama passwordnya dari itu. Nggak ada yang bertanya nih, apakah bisa mengirimkan tugas dengan feedback dari dosen gitu. Saya mewakili deh Pak. Kalau misalnya jenisnya tugasnya asistensi, apakah bisa nih di LMS ini? Coba Pak. Ini pasti sebenarnya harusnya ditanyain nih. Oke Bu. Yang asistensi mungkin yang tadi pas kita sama dosen ya Bu ya? Ya betul Pak, biar mahasiswanya juga mengetahui ya. Ya baik. Untuk yang khususnya mungkin DKV ya, atau mungkin ada prodi lain yang memang ada konsep penugasannya itu asistensi, fiturnya untuk proses pelaksanaan sekarang boleh mengikuti apa yang diinstruksikan dosen, mungkin seperti itu. Nah, next mungkin ketika fiturnya sudah tersedia pada sistem LMS ini, nah itu nanti pun dosennya akan menginstruksikan. Intinya nanti memang ada fitur khusus untuk asistensi begitu. Tapi untuk sekarang boleh mengikuti instruksi atau arahan dari dosen mata kuliah masing-masing. Itu mungkin ya Bu ya? Iya. Ya, jadi ini info khusus terutama untuk DKV dan FG mungkinnya yang sering melakukan tugasnya secara asistensi. Jadi harus tektok dosen mahasiswa bolak-balik gitu ya untuk sampai tugasnya itu di accepted 100%. Nah, itu mungkin sementara ini di LMS itu mengikuti apa yang menjadi rujukan dosen menggunakan media apa. Tapi kalau kedepannya insya Allah akan sama akang-akang ini dikembangkan ya. Terus ini ada pertanyaan dari YouTube dari Muhammad Abdurrahman Haris. Punten izin bertanya, untuk materi yang di LMS itu bisa di-download tidak ya? Atau hanya bisa dibaca saja? Itu Kang, Mangga. Siap. Untuk materi itu bisa di-download atau bisa dilihat. Jadi fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua nih. Kadang-kadang kan ketika kita mendownload itu sering menjadi membebani device-nya teman-teman gitu. Jadi kita menyediakan dilihat bisa, di-download pun bisa gitu. Itu memang enggak nanti diberikan ke teman-teman. Intinya bisa di-download juga, kurang lebih seperti itu. Bahkan ini tidak dibatasi ya waktunya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Regina, materi masih bisa diakses kapanpun gitu, seperti itu. Kalau pengen nyantai mungkin ya bacanya silakan download. Kalau ya pengen langsung bisa memahami berarti kan harus fokus saat itu juga mungkin ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Teti Ratih. Kalau jenisnya sama dengan UBL dan username dan password tidak berubah, mungkin tidak akan sulit ya. Hanya namanya berlainan dari UBL ke LMS. Oh, ini perlu dikonfirmasi dulu mungkin ya sama Pak Agi. Dulu prosesnya bagaimana itu Pak Agi UBL dan sekarang perbedaannya apa dengan yang ini? Mungkin teman-teman mesti tahu ya, kenapa kita beralih ke sini nggak menggunakan tetap UBL gitu. Mangga Pak Agi.
Ya, baik. Perbedaan antara LMS ini dengan UBL sebenarnya sih kalau dari segi fungsi hampir sama gitu ya. Hanya saja mungkin kalau yang ini ada beberapa sedikit kemudahan dan juga pengecualian ya, terutama ketika nanti para mahasiswa yang memang kesulitan dari segi akses konektivitas. Kalau kemarin itu kan UBL yang kemarin itu untuk sistem absensi itu kan kita menggunakan indikator yang ada di UBL-nya. Jadi ketika akses mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini kurang bagus, itulah yang menjadi kendala, jadi tidak terrecord oleh si UBL-nya. Sehingga kita harus selalu cross-check satu persatu, bahkan mungkin ada yang tidak tahu gitu ya, dalam artian apakah mahasiswa tersebut sudah terabsen atau belum. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Sehingga kita di sini ditambahkan ada satu fitur, yaitu namanya fitur untuk persensi. Nah, selain dari itu, teman-teman, kalau dari segi pengelolaan administrasi ini jauh lebih efektif ya, karena memang sudah terintegrasi dengan situ. Jadi tidak ada akun yang terpisah. Kalau kemarin mungkin teman-teman mahasiswa punya 2 akun, akun untuk masuk LMS, akun untuk masuk situ. Nah, kalau sekarang karena kita ngacunya ke situ, maka akun untuk login itu adalah ke situ. Ya, untuk akses ke LMS-nya itu akunnya digunakan adalah akun situ. Gitu. Jadi seragam semua si akunnya. Ya itulah untuk gambaran apa ya, gambaran perbedaannya gitu ya. Hanya saja mungkin dari tampilan dan lain-lain ada sedikit perbedaan. Kemudian juga tadi ada yang nanya tentang live ya. UBL kan ada fitur live-nya. Kalau di sistem yang sekarang ada juga atau pembelajaran masih di luar pakai Zoom, Jimit. Sebenarnya untuk UBL juga fitur live itu kita nempelin satu aplikasi lagi sebenarnya. Namanya itu adalah Jitsi. Nah, kalau di sini, kalau di LMS kita yang baru ini, itu kita tidak menambahkan Jitsi, tetapi kita bisa menambahkan Zoom dan Google Meet. Namun di sini mungkin kebijakan dari pimpinan fakultas akan menggunakan Zoom. Karena apa? Baik Bapak Ibu dosen ataupun juga teman-teman mahasiswa, pastikan habitnya dengan Zoom ya. Pasti enaknya pakai Zoom gitu ya daripada telekonferensi yang lain gitu ya. Sehingga nanti untuk fitur live gitu ya, itu nanti akan menggunakan Zoom. Jadi nanti diintegrasikan ke Zoom gitu. Seperti itu mungkin Ibu untuk sedikit penjelasan lah perbedaannya seperti apa gitu. Ditambahkan juga mungkin Kang Agi itu ketika kita menggunakan LMS ini, kelak nanti ke depannya ketika semua fakultas sudah bergabung, materi pembelajaran itu akan bisa diakses di Spada, itu ya keunggulannya. Ya, betul. Kita sudah terkoneksi ke Spada. Di mana Spada ini adalah salah satu aplikasi dari pemerintah, dari Dikti kita, yaitu guna menunjang MBKM. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sekarang udah pada tahu lah MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, untuk menunjang hal tersebut, maka LMS milik kampus itu harus terkoneksi ke Spada gitu. Jadi keunggulan yang sekarang yang LMS ini dia sudah bisa koneksi ke Spada gitu. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan mahasiswa di luar tentang kita gitu ya, karena nanti tidak menutup kemungkinan ya Bu Regina ya, mungkin nanti ada teman-teman dari luar kampus selain Unpas ya yang ikut bergabung ke kita gitu. Betul. Apalagi kan kita mendapatkan hibah dan sudah ter-ACC ya langsung oleh diktinya bahwa dana MBKM sudah istilahnya tuh pengembangan MBKM itu sudah mulai dijalankan di Unpas ini. Gitu. Betul. Itu mungkin. Betul sekali apa yang dikemukakan oleh Kang Agi bahwa untuk kedepannya bentuk-bentuk kegiatan aktivitas MBKM itu akan semakin beragam dan ini memungkinkan kita untuk membuka banyak kelas gitu untuk seluruh Indonesia bisa mengakses materi atau kelas-kelas yang ada di fakultas kita atau di Unpas gitu ya. Jadi untuk kedepannya ya LMS ini yang bisa berkembang gitu. Itu jadi ya Teti Ratih
penjelasannya. Ini ada dari Facebook. Aplikasi ini mulai dipakai kapan? Apakah hari Senin besok? Kalau linknya yang tadi dibagikan di chat chat Zoom itu adalah https://lmspis.unpas.ac.id/lms/login. Itu berarti hanya digunakan sore ini. Berarti besok pagi itu akan berubah ke ULMS ya, Pak. Ke ULMS FIS gitu. Ya, jadi izin Ibu sedikit ya. motong boleh? Mungkin Gimana, Senin ya Bu ya, bukan besok Senin. ya? Oh iya, Nah. maaf. Senin. Besok masih Minggu. Besok masih bisa simulasi gitu ya. Besok masih bisa coba-coba untuk mengakses. Maaf, saya udah semangat untuk mengisi materi. Betul Bu. Alhamdulillah. Tapi kita yang berkeringat Bu kalau kayak besok harus Nah, mau. Oh iya. kita yang Maaf. deg-degan Kang Agi. Deg-degan Bu. Ya. Teman-teman udah bisa menggunakan ULMS FIS ini di hari Senin untuk pembelajaran ya. Pembelajaran. Kalau misalnya dapat jadwalnya hari Senin jam 8 berarti itu harus udah mulai untuk pakai ULMS-nya. Tapi kalau sekarang sih masih bisa jalan-jalan di LMS FIS gitu ya. Nanti mungkin yang di Facebook nanti saya kasih linknya untuk bisa mencoba. Silakan. Yang lainnya, mangga. Mau open mic juga boleh loh. Silakan. Oh iya, ini ada dari Facebook juga nih. Efektif pembelajaran daringnya kapan? Efektif pembelajaran daring dimulai Senin. hari Senin, tanggal 13 September ya. Jadi hari Senin udah langsung fokus ke pembelajaran semester ganjil untuk mahasiswa lama. Untuk mahasiswa baru itu berlangsung nanti tanggal 11 Oktober ya. Tuh. Oh ini ada lagi dari nih. Tati. Iya betul. Dari Tati Rati. Jadi lebih banyak keunggulan dan kelebihan dari LMS ya Bu daripada UBL. Ya kalau keunggulan dan kelebihan semua juga ada, semua memiliki ya, mau LMS apapun gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Contoh misalkan rekan-rekan mahasiswa punya mobil misalkan satu BMW, satu mobil Jepang misalkan Toyota gitu. Itu kan pasti ada keunggulan, kemudian juga ada kekurangan. Begitupun juga yang yang BMW gitu ya, ada keunggulannya juga ada yang kelemahannya. Ini baik LMS manapun juga ya, baik LMS yang ini, baik LMS UBL, itu pasti punya keunggulan dan kelebihan. Namun mungkin dalam segi pengelolaan administrasi, kenapa kita pilih yang ini? Karena yang ini lebih bisa dimodifikasi lah gitu. Seperti itu. Betul. Jadi setiap teknologi itu pasti ada kekurangannya ya. Tapi sekarang inilah mungkin yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk saat ini. Gitu. Kalau misalnya nanti ke depannya akan jauh lebih baik, berarti kan the new LMS FIS 2.0 mungkin ya. Iya Bu. Dalam rangka muatnya Bu. Ya. Mangga silakan yang lainnya. Mau open mic? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apabila aplikasinya tiba-tiba error gitu ya, atau kan kita nggak tahu gitu kan kapan, barangkali mungkin suatu saat nanti tiba-tiba error. Nah itu yang yang harus dihubungin tuh lebih tepatnya ke siapa gitu ya, atau bertanyanya gitu. Kalau tiba-tiba aplikasi ini LMS error gitu, jadi kan pasti bertanya ke yang lebih tahu. Nah itu siapa gitu barangkali yang lebih tahu ya. Ya,
Ahmad, terima Penanggung kasih jawab, pertanyaannya. penanggung jawab lah. Ya, itu penting loh, penting untuk diketahui bersama bagaimana penanganan siapa yang harus dihubungi pertama kali ketika server down atau ada jaringan rusak atau misalnya operatornya nggak bisa mengakses web tersebut. Siapa yang harus dihubungi? Ya pertama adalah helpdesk prodinya masing-masing. Nanti helpdesk prodi itu akan berkoordinasi dengan tim dari LMS FIS dari pusat gitu ya. Ada Kang Agi, ada Kang Saca, ada Kang Kustian. Nah, silahkan Kang Saca sama Kang Kustian bagaimana penanganan pertama kali dalam hal ketika down servernya atau bagaimana ketika terjadi sesuatu, mangga penanganannya bagaimana? Mangga mau dari Kang Kustian atau siapa? Kang Saca, Mangga. Baik, ya. Ketika misalkan tadi ada kendala down atau ya si aplikasi ini tidak bisa diakses, ya kami sih memberikan garansi itu 30 menit untuk penanganannya sampai ke sistem ini up kembali gitu, akang-akang teteh-teteh semuanya. Itu jadi insya Allah sih kami tidak akan slow respon ketika misalkan LMS ini tidak bisa diakses. Nah, untuk penanganannya sendiri ketika benar-benar terjadi down itu estimasi dari kita itu sekitar 30 sampai ke 45 menit lah untuk penanganan sampai ke up lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita pun tetap standby ya Kang Teteh semuanya gitu kan, apalagi bisa dibilang kondisi saat ini tuh LMS itu bisa dibilang jantungnya pembelajaran, media pembelajaran kita ya gitu kan, ya tentunya ini perlu treatment khusus gitu dari sisi kita. Nah ini berbicara dari pengalaman pun yang sudah itu ya untuk acuan waktunya sekitar 30 sampai ke 45 menit untuk sampai ke si LMS ini up kembali, kurang lebih seperti itu. Mangga kalau misalkan Kang Aki mau menambahkan. Cukup sih. Saya rasa mungkin sudah cukup jelas oleh Kang Saca dijelaskan. Intinya mungkin rekan-rekan mahasiswa selalu berkoordinasi terus dengan helpdesk. Karena nanti informasi yang paling jelasnya itu ada di helpdesk. Jadi ketika teman-teman mahasiswa mengakses LMS, kemudian tiba-tiba LMS-nya tidak bisa diakses, tapi ternyata YouTube bisa, misalkan gitu ya, seperti itu. Segera hubungi helpdesk. Pasti nanti helpdesk kasih tahu, oh sedang ada gangguan gitu. Kalau pun misalkan helpdesk-nya kelupaan untuk memberitahu. Tetapi juga nanti mungkin di grup WhatsApp helpdesk itu akan dikasih tahu misalkan ada pemberitahuan apakah itu sedang istilahnya tuh update gitu ya. Kemudian apakah itu sedang ada perbaikan dan lain-lain, itu pasti kami infokan gitu kepada rekan-rekan mahasiswa gitu. Intinya selalu berkoordinasi terus dengan helpdesk gitu. Jadi itu orang yang lebih tahunya ya, Ahmad. Baik. Terima kasih. Kalau Ahmad orang yang lebih tahu, orang yang lebih tepat. Ya? Dari di mana? Oh, DKV siapa ya, Bu ininya helpdesk-nya? Berarti Pak Adhar. Pak Adhar. Ke Pak Adhar aja. Jadi Pak Adhar adalah orang pertama kali yang harus kamu hubungi, gitu ya? Oke? Ya, nanti dari Pak Adhar akan berkoordinasi dengan yang lainnya, dengan pusat. Gitu. Kalau dari fakultas sih, kita punya estimasi waktu itu 60 menit ya. Kalau tadi penanganan dari helpdesk pusat itu menjanjikan atau insya Allah akan ditangani dalam jangka waktu 30 sampai 45 menit. Kalau dari fakultas itu 60 menit ketika terjadi gangguan itu akan dialihkan ke platform alternatif atau dirujuk untuk reschedule jadwal perkuliahannya ya. Gitu. Mangga silakan, ada lagi yang lain? Tuh Pak Adhar katanya udah siap, katanya Ahmad di Facebook udah siap katanya. Siap untuk dihubungi. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Silakan, tinggal dibuka mic ya.
Silakan yang lainnya. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita tutup loh. Kalau tutup ntar bingung. Wah, pas nyoba nggak tahu nih harus gimana. Sepertinya sudah banyak yang paham, Bu. Iya sih ya, beda Beda. sih. Mereka mah udah gampang gitu untuk teknologi. Jadi Iya. mudah. Oh, ini ada dari Muhammad Abdurrahman Haris bertanya, bagian helpdesk untuk sastra Inggris siapa, Bu? Kalau boleh tahu. Yang pasti bukan Bu Weni ya. Bu Weni itu di seni musik. Ya. Kalau sastra Inggris itu Pak Dadi. Pak Dadi, silakan hubungi Pak Dadi. Oke. Abdurrahman Haris. Kalau Bu Weni tadi seni musik, kalau di fotografi Ibu Susi. Ibu Susi ya. Ya, kalau gitu kayaknya udah harus harus langsung coba kali ya. Silahkan untuk teman-teman coba. Nanti setelah kita close pertemuan, kalau misalnya masih nggak tahu username sama passwordnya, silahkan hubungi helpdesk-nya masing-masing. Jangan-jangan udah berapa bulan libur udah lupa aja ya. Nggak pernah akses gitu. Kita tutup aja ya. Gimana Kang Agi, Kang Kustian, Kang Saca? Kalau dari kita cukup sih, Bu. Cukup sih, Bu. Ya. Oke. Nanti teman-teman juga bisa akses di link YouTube-nya FIS Unpas. Itu nanti ada video-video instruksi pembelajarannya ya untuk akses LMS. Nanti akang-akang ini yang akan membuatkan khusus untuk kita. Lalu nanti modulnya pun, modul dalam bentuk file, soft file itu nanti akan kami teruskan ke helpdesk prodi masing-masing. Nanti teman-teman boleh minta untuk dipelajari sendiri gitu. Terus nanti bisa video ini juga kalau misalnya lupa-lupa gitu mau lihat lagi rekamannya, silahkan akses ke YouTube ya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya, terutama untuk 3 Trimasketir yang berjuang untuk mengadakan ULMS FIS hari Senin udah mulai harus bisa gitu ya, harus bisa dioperasikan. Soalnya teman-teman udah pada semangat nih, udah bosen, udah mulai pengen belajar lagi, jadi hari Senin harus udah bisa diakses gitu ya. Kita cukupkan saja pertemuannya sampai sini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman dan semuanya helpdesk baik itu di prodi, di fakultas ataupun di pusat itu sehat semuanya dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita bertemu lagi nanti kalau misalnya ada sosialisasi diperlukan kembali, terutama untuk mahasiswa baru nanti ya di Oktober. Nanti teman-teman kalau misalnya mahasiswa lama masih belum bisa juga, silakan ikut lagi gitu. Ya, kita cukupkan saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya untuk mahasiswa ya. Absensinya. Ya, hatur nuhun Pak Agi, Pak Kustian, Pak Saca. Hatur nuhun Ibu. Bapak Ibu, Pak Yoyon, Pak Riku. Pak Yoyon, Pak Riku, Pak dan Wandri. yang lainnya Pak Wandri. Sami-sami Pak Boy Agi, tadi ya saya hatur lihat. nuhun. Tadi ada Pak Boy juga, hatur nuhun Pak. Oh iya Pak Boy. Pak Boy ada Pak ya? Boy. Jangan lupa Kami ya. izin Pak Boy. lab ya Bu. Ya, mangga. Kita izin ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum.